aplikasi PCR khususnya di bidang farmasi. Jadi kalau dilihat ya slide saya ini, PCR itu sekarang digunakan untuk banyak hal, tapi mungkin untuk farmasi yang lebih terkait adalah misalnya untuk DNA fingerprinting, ini yang nanti digunakan untuk tes DNA gitu ya. Kemudian klasifikasi organisme, genotyping, kemudian dengan PCR juga bisa digunakan untuk diagnosis prenatal, jadi sebelum bayi lahir bisa diketahui kira-kira nanti bayinya itu membawa penyakit genetik apa gitu ya. Kemudian drug discovery, deteksi patogen, ini diagnosis yang mungkin sekarang banyak digunakan untuk diagnosis penyakit virus karena COVID-19 gitu ya, jadi deteksi patogen. Baik, nah ini banyak sekali tipe PCR. Ini kalau nanti teman-teman membuka HTTPS ini ya, nanti silahkan dibuka web ini untuk melihat prinsip dari masing-masing tipe PCR, karena tidak mungkin kita pelajari semua di kelas ini gitu ya. Nanti beberapa saja yang saya sampaikan. Jadi kalau yang saya sampaikan di rekaman saya itu adalah konvensional PCR ya. Jadi PCR yang pertama kali dikembangkan seperti itu. Jadi PCR itu kan dikembangkan pertama kali oleh Karel Mullis gitu ya. Ini adalah yang konvensional PCR. Nah, kalau yang digunakan untuk deteksi COVID ini yang ini, real time PCR ya, atau disebut dengan quantitative PCR. Dan juga ada yang menggunakan ini, reverse transcriptase PCR, gitu ya. Baik. Nah, jadi aplikasi pertama ini saya mencontohkan, saya mengambil jurnal, jurnalnya linknya ini, nanti silakan dilihat linknya ini. Jadi pada jurnal yang saya baca ini, PCR digunakan untuk mendeteksi adanya patogen pada produk farmasi. Jadi idenya adalah bahwa kontaminasi mikroba pada produk farmasi itu membahayakan konsumen, terutama kalau patogennya itu menghasilkan racun. Nah, salah satu cara untuk mendeteksi patogen apa saja yang ada pada produk farmasi, maka digunakan teknik PCR. Jadi dari jurnal tersebut diambil sampel sebanyak 85 produk farmasi, berupa sediaan farmasi, kosmetik, bahan baku ataupun produk herbal. Kemudian dianalisis terkait jenis bakteri yang ada pada produk. Jadi seperti biasa nanti tahap pertama karena sampelnya itu kalau dalam satu produk biasanya sedikit jumlahnya, jadi nanti pertama biasanya menumbuhkan dulu sampel di laboratorium gitu ya. Kemudian tahap berikutnya adalah melakukan isolasi genomiknya. Jadi nanti isolasi genomik itu digunakan sebagai cetakan untuk proses PCR. Jadi ini merupakan DNA template. Nah setelah itu nanti dirancang primer untuk masing-masing gen target. Jadi misalnya teman-teman ingin mengidentifikasi Pseudomonas aeruginosa, maka nanti dapat digunakan gen OPRL sebagai targetnya. Dan nanti dirancang sepasang primer yang dapat mengamplifikasi gen OPRL. Begitu juga kalau misalnya yang ingin diidentifikasi adalah E. coli, maka dirancang sepasang primer yang dapat mengamplifikasi gen UID, di mana produk PCR nanti adalah sebesar 147 pasang basal. Dan nanti semua komponen PCR, termasuk DNA cetakan, primer, DNA polimerase, kemudian ada DNTP, ada buffer gitu ya, ada kofaktor, dan kemudian ditambah dengan aquadesteril itu dicampur, selanjutnya dimasukkan ke dalam mesin PCR, thermocycler. Di dalam mesin PCR tersebut akan terjadi siklus PCR, ada 3 tahap ya, ada denaturasi, kemudian ada annealing, ada polimerisasi. Setelah itu sekitar 2 jam, tergantung siklusnya tentunya ya, nanti Anda bisa deteksi hasil PCR-nya.
Dan ini menggunakan metode elektroforesis gel agarose. Dari hasil elektroforesis, namanya elektroforegram, ini akan diperoleh pita DNA. Jadi produk PCR namanya amplikon gitu ya. Jadi akan diperoleh amplikon yang ukurannya berbeda-beda, tergantung target gennya apa. Jadi kalau dari slide saya, ini digunakan pembanding ya, marka DNA. Jadi marka DNA ini berisi campuran DNA yang masing-masing itu sudah diketahui ukurannya. Dan ini dikomersilkan. Jadi nanti kalau Anda melakukan PCR, bisa membeli marka DNA, itu ada beberapa tipe, tergantung kebutuhannya. Gitu ya. Nih, ini adalah marka DNA. Kemudian ini adalah produk yang pertama dengan gen target adalah OPRL. Ini adalah gen UID, gen NUC-A untuk S. aureus, kemudian gen INVA untuk Salmonella enterica. Seperti ini. Gitu ya. Oke. Jadi pertama adalah PCR digunakan untuk deteksi patogen. Nah, yang kedua, PCR itu digunakan untuk mendeteksi adanya DNA asing ya. Jadi kalau di produk farmasi tentu selain produk itu harus aman juga harus halal gitu ya. Jadi terkait deteksi ada tidaknya DNA babi gitu ya. Jadi kalau teman-teman masih ingat sekitar berapa ya 2 tahun yang lalu gitu ya. Jadi ada 2 produk farmasi yang di recall dari perdagangan yaitu Viostin DS dan Enzyplex. Kenapa? Karena ternyata kedua produk ini terkontaminasi oleh bahan yang berasal dari babi ini, gitu ya. Jadi kalau Anda baca bahwa pada Viostin DS ini ternyata mengandung kondroitin sulfat ini dari babi. Jadi kondroitin sulfat ini nanti bersama glukosamin biasanya ya digunakan untuk mencegah osteoartritis. Ini Enzyplex, ini juga enzimnya setelah diperiksa Badan POM itu mengandung komponen dari babi. Sebenarnya tidak hanya 2 ini ya, nanti kalau misalnya Anda ingin penelitian bisa dilihat nih kira-kira produk farmasi itu apa yang mungkin mengandung komponen dari babi. Nah ini bisa Anda lihat. Jadi mungkin termasuk apa ini? Ada sampo gitu ya, kalau di farmasi kan ini ya. Sampo, apalagi nih? Banyak ya, ini adalah beberapa komponen yang mungkin berasal dari babi ini gitu ya. Pasta gigi, nanti mungkin ada penelitian tertarik, saya ingin memeriksa nih apakah pasta gigi yang ada di perdagangan mengandung komponen babi apa tidak. Nah, Anda bisa gunakan sebagai bahan tugas akhir Anda seperti itu. Baik. Nah, jadi nanti kalau misalnya teman-teman tertarik untuk mendeteksi adanya DNA babi, maka ini adalah primer-primer yang bisa digunakan. Ya, primer yang bisa digunakan untuk mendeteksi adanya DNA babi tadi. Jadi misalnya teman-teman ingin mendeteksi adanya gen PRE1 gitu ya, maka ini adalah pasangan primernya. Jadi ada pasangan primer forward, arah ke depan, dan primer reverse. Nah, kalau misalnya nanti Anda targetnya adalah gen PRE1, maka akan diperoleh produk PCR sebesar 481 pasang basah. Kalau misalnya teman-teman tertarik menggunakan gen mitokondria ATP6, MT itu mitokondria ya, atau misalnya mitokondria ATP8, ini primernya. Dan nanti berbeda produk PCR-nya. Nah, jadi dalam penelitian gitu ya, akan lebih baik kalau nanti target gennya itu lebih dari 1. Jadi biar hasilnya lebih valid gitu ya. Jadi selain Anda mendeteksi gen PRE1, juga mendeteksi gen MT-AT6, MT-ATP8, dan sitokrom B gitu ya. Tapi biasanya tidak sampai 4-4-nya ya, jadi mungkin 2 gen itu sudah cukup untuk mendeteksi ada tidaknya DNA asing tadi. Baik ya. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman dari farmasi lebih paham dari saya karena saya basicnya bukan farmasi gitu ya.
kapsul itu biasanya juga mengandung gelatin biasanya ya. Jadi bisa jadi gelatinnya itu cangkang kapsulnya ya, cangkang kapsul itu mungkin mengandung komponen gelatin. Gelatinnya mungkin juga bisa berasal dari babi. Ini juga bisa digunakan sebagai sampel untuk penelitian, gitu ya. Nah, selanjutnya PCR itu bisa juga digunakan untuk tes DNA. Tes DNA itu luas aplikasinya ya. Jadi bisa digunakan untuk diagnostik, gitu ya. Jadi untuk mengetahui penyakit, khususnya adalah penyakit genetik. Kemudian untuk mengetahui hubungan ayah dengan anaknya, gitu ya. Ada namanya tes DNA untuk mengetahui orang tua biologis, paternity atau maternity test, gitu ya. Tes DNA juga bisa digunakan untuk farmakogenetik. Jadi nanti dengan tes DNA itu kita bisa menentukan jenis dan dosis obat yang paling tepat untuk masing-masing individu. Sehingga dikenal dengan personalized medicine, pengobatan personal, gitu ya. Jadi meskipun dua individu dengan penyakit yang sama, tetapi ternyata gen-gen yang terlibat dalam metabolisme obat atau transport obat berbeda, maka nanti jenis dan dosis obatnya bisa saja berbeda. Gitu ya. Kemudian tes DNA itu juga bisa digunakan untuk forensik. Nah, ini misalnya untuk menentukan pelaku kejahatan gitu ya, pembunuhan, perkosaan dan lain-lain gitu ya, atau mungkin kemarin yang banyak kasus misalnya adalah dulu itu ya, untuk mendeteksi korban ya, ini misalnya ada korban bom gitu ya, itu juga bisa digunakan untuk mendeteksi itu. Ini sebenarnya sebenarnya korban ini siapa gitu ya. Itu juga bisa digunakan gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tes DNA, ya ini belum yakin ini siapa orang tua saya gitu ya, maka nanti silakan teman-teman bisa pergi ke Lembaga Biologi Molekuler Eijkman di Jakarta atau mungkin ke Mabes Polri gitu ya, untuk melakukan tes DNA gitu ya. Dan saya rasa nggak mahal ya, karena sekarang reagennya sudah banyak dan ini prinsipnya PCR, jadi semua sudah banyak yang punya ya alat PCR atau thermocycler-nya. Itu ya. Nah, saya mencontohkan tes DNA untuk ini ya, untuk mengetahui orang tua biologis. Jadi kalau dari ilustrasi hasil berikut gitu ya, ini ada 4 orang anak gitu ya, ingin diketahui terkait ayah dan ibunya gitu ya, maka nanti bisa digunakan tes DNA. Dan ini kalau pada slide saya ini ditunjukkan adanya pita DNA ini ya, profil-profil DNA. Ini disebut dengan DNA profiling atau DNA fingerprinting, itu seperti ini gitu ya. Ini akan dilihat terkait kesamaannya. Dari gambar ini kan antara anak yang pertama dan ketiga ini kan saudara kandung gitu ya. Jadi ayah dan ibunya sama. Kalau anak yang kedua ini ibunya yang ini tapi beda ayahnya karena ada pita DNA berwarna merah ini gitu ya. Kalau yang keempat ini nggak tahu ini ya, jadi ini saudara jauh gitu ya, bukan berasal dari ayah dan ibu yang sama. Gitu ya. Nah, mengapa tes DNA bisa digunakan untuk mengetahui orang tua biologis? Karena kalau teman-teman masih ingat bahwa kromosom itu ada 46 buah jumlahnya ya. 22 pasang kromosom tubuh atau autosom dan 1 pasang kromosom kelamin atau genosom ya. Jadi setiap anak itu akan mendapatkan 23 pasang kromosom dari ayahnya dan 23 pasang kromosom dari ibunya. Dan ini yang digunakan sebagai dasar tes DNA. Gitu ya. Nah, sampelnya apa? Sampelnya bisa bermacam-macam ya. Tapi umumnya darah dan darah pun yang digunakan adalah sel darah putih. Mengapa? Karena sel darah putih ini adalah sel yang memiliki inti sel. Dalam inti sel itulah terdapat DNA yang akan kita deteksi. Kita tidak bisa menggunakan sel darah merah karena di situ tidak memiliki inti sel. Gitu ya. Yang lain Anda bisa gunakan rambut gitu ya, kemudian
kuku juga bisa ya, saliva juga bisa ya, cairan ludah Anda juga bisa menggunakan. Dan ternyata tes DNA ini pun bisa dilakukan pada saat bayi masih dalam kandungan, gitu ya. Jadi kalau sekarang banyak kasus gitu ya. Jadi misalnya ingin melihat apakah benar janin yang ada dalam kandungan adalah anaknya atau bukan, bisa dilakukan juga tes DNA. Jadi nanti sampel yang diambil adalah cairan amnion, gitu ya, dengan prosedur khusus, gitu ya. Cuman ini berisiko ya, berisiko keguguran terhadap ibunya gitu. Jadi ini kasihan kalau dilakukan tes DNA pada saat masih janin. Biasanya dikerjakan setelah bayinya lahir gitu ya, baru tes DNA gitu ya. Nah, kalau di bidang forensik, nah nanti sampelnya bisa berbeda-beda gitu ya. Jadi biasanya digunakan sampel yang tertinggal di TKP. Nah, jadi misalnya pelakunya ini saat melakukan kejahatan dia merokok gitu ya, kemudian dia meninggalkan puntung rokoknya, maka puntung rokok itu juga bisa digunakan sebagai sampel untuk tes DNA. Mengapa? Karena di situ ada sel epitel bibir. Jadi hati-hati, gitu ya. Kemudian bisa juga misalnya perilaku perkosaan, ya, sel sperma, ya, bisa dilihat atau diperiksa dari barang-barang yang tertinggal di TKP, gitu ya. Nah, ini prinsip pengerjaannya. Jadi nanti pengambilan sampel, nah ini sampel ini biasanya kalau ada suatu kasus, polisi langsung mengisolasi gitu ya, mengisolasi, mensterilkan TKP. Harapannya apa? Karena nanti kalau sampelnya ini sudah terkontaminasi, itu akan susah deteksinya. Jadi memang DNA-nya itu yang digunakan adalah sebisa mungkin adalah DNA yang murni. Jadi kalau Anda masih ingat gitu ya, sudah beberapa tahun yang lalu ada kasus kematian seorang mahasiswa UI, Anda ingat nggak ya? Yang bernama Aksaina kalau saya salah itu ya, itu kan dia jasadnya ditemukan di kolam ya, di danau di UI gitu ya. Sampai sekarang kan belum terungkap ya. Jadi siapa sebenarnya pembunuhnya? Jadi kalau dari pihak kepolisian menyampaikan salah satu penyebabnya adalah sudah banyak orang ke situ sehingga TKP-nya itu tidak pure lagi, sehingga DNA sudah banyak terkontaminasi dan itu menyulitkan untuk tahap PCR-nya gitu ya. Jadi dilakukan isolasi TKP biasanya gitu ya. Kemudian setelah diperoleh sampel, ini contohnya pada saliva kalau ini ya. Kemudian ekstraksi DNA. Jadi ekstraksi DNA ini adalah bertujuan untuk mengisolasi DNA cetakan. Ini ada kit khusus biasanya untuk ekstraksi DNA, dimurnikan ya sampelnya, kemudian baru dilakukan PCR, jadi biar banyak DNA-nya sehingga mudah deteksinya. Ini dilakukan PCR amplification, baru nanti analisa hasil ya dan kesimpulan gitu ya. Nah, kalau pada tes DNA nanti ada marker genetik. Jadi marker genetiknya adalah berupa daerah namanya STR, short tandem repeat gitu ya. Jadi STR ini adalah susunan basa berulang yang bisa 2-7 basa dalam lokus tertentu. Jadi lokus adalah lokasi gen di dalam kromosom. Jadi gen-gen kita itu di dalam kromosom itu terletak pada suatu ruangan yang disebut dengan lokus. Nah, jadi STR ini bisa mengalami pengulangan, kalau saya baca bisa pengulangan 5-200 kali gitu ya. Dan ini yang membedakan antar individu. Sehingga STR ini digunakan sebagai marka genetik untuk tes DNA. Jadi kalau tes DNA nanti yang diperiksa itu ada sekitar 16 STR. Ada yang mencatatkan 16 sampai 23 STR yang diperiksa. Jadi kalau dari 16 STR itu diperiksa dan ternyata ada kemiripan sebesar 99,99%, maka kesimpulannya adalah itu adalah anak dan orang tuanya itu memiliki hubungan biologis, gitu ya. Gitu. Jadi ini saya contohkan saja nanti seperti ini. Nah ini ya.
Jadi ini adalah letak STR. Jadi kalau Mas ingat ya bahwa gen eukariot itu ada bagian yang namanya ekson dan intron. Gitu ya. Jadi ekson adalah ini menyandi protein ekson ya. Jadi ini adalah bagian dari DNA yang menyandi atau mengkode protein fungsional gitu ya. Intron adalah bagian dari DNA yang tidak menyandi protein, tidak mengkode protein. Sehingga disebut juga sebagai junk DNA, DNA sampah gitu ya. Walaupun ternyata intron ini juga banyak fungsinya. Salah satunya adalah bahwa di dalam intron ini terdapat yang namanya STR, short tandem repeat. Ya. Jadi STR itu ada di intron. Ini contoh STR ya, jadi pengulangan ACC, ACC, ACC ini bisa sampai 200 kali kalau saya baca ya. Jadi panjang sekali gitu ya. Nah ini. Jadi STR disebut juga dengan mikrosatelit, ini nama lainnya. Jadi pada tes DNA nanti yang diperiksa ada 16 sampai 23 STR, dan kalau ternyata akurasinya adalah sebesar ini, hampir 100%, maka kesimpulannya adalah antara ayah dan anak memiliki hubungan biologis tadi, gitu ya. Nah ini contohnya. Jadi misalnya tes DNA ini adalah pola STR untuk ayahnya. Jadi 811, ibunya 913, anaknya 911. Ini Anda harus tahu tentang alel ya. Jadi Anda ingat alel nggak ya? Nah ini. Jadi kromosom itu berpasangan. Jadi ini dari ayah, gitu ya, dari ibu. Gitu ya. Ini namanya alel. Jadi misalnya di lokus 1, ini ada alel R dan R. Lokus 2 ada alel P, P. Jadi P besar dari ayah, P besar dari ibu, gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata, contohnya ini saja. Misalnya alelnya A besar gitu ya. Jadi misalnya ayahnya rambutnya hitam, ibunya rambutnya hitam juga, maka nanti anaknya rambutnya hitam juga, misalnya gitu ya. Nah, seperti ini. Ini adalah alel seperti ini. Sehingga kalau dari slide ini alelnya ya. Jadi ini. Nah, Anda bisa lihat seperti itu ya. Nah, jadi dari hasil ini dapat dilihat bahwa ternyata ayah ini, alel yang pertama itu STR-nya berulang 9 kali, ini berarti dari ibunya. Nih ya, 9. Sedang alel satunya itu 11, ini sama dengan ayahnya. Berarti kesimpulannya nanti adalah bahwa anak ini adalah betul, ini adalah ayah dan ibu kandungnya. Seperti itu. Gambarannya seperti itu. Dan nanti yang diperiksa ada 23 STR seperti ini. Ini kalau tes DNA untuk kasus kriminal seperti ini, gitu ya. Jadi nanti ini adalah victimnya seperti ini, korbannya, gitu ya. Kemudian ini di TKP seperti ini. Ada 3 suspek, gitu ya, terduga. Nanti berarti dilihat ya. Jadi kalau dari slide ini bahwa suspek 2 gitu ya, itu yang merupakan pelakunya. Karena DNA profilingnya itu sama dengan DNA profiling yang ada di TKP. Nah, seperti ini. Ini kalau aplikasi tes DNA untuk forensik. Nah, berikutnya PCR itu bisa juga digunakan untuk deteksi patogen. Kalau dari slide saya ini, PCR digunakan untuk mendeteksi adanya bakteri MRSA. MRSA kepanjangan dari methicillin resistant Staphylococcus aureus. Jadi ini adalah bakteri S. aureus yang sudah kebal terhadap antibiotik methicillin. Sangat berbahaya. Kenapa? Karena bakteri adalah bakteri pemakan daging, gitu ya. Ini kalau nanti teman-teman baca kisahnya, ya, ada seorang koki bernama Tanya. Dia saat masak itu jarinya teriris, gitu ya. Ternyata setelah 60 jam, gitu ya, semenjak dia teriris jarinya tadi, bakteri MRSA itu ternyata sudah menggerogoti dagingnya, gitu ya. Jadi dari hasil ini
Anda bisa lihat di sini, Pak, gitu ya. Jadi MRSA itu resisten terhadap metisilin itu karena dia memiliki gen MAC-A. Gen MAC-A inilah yang menyebabkan S. aureus resisten terhadap metisilin. Jadi nanti kalau teman-teman mau PCR, gen MAC-A itu digunakan sebagai targetnya. Dan ini adalah pasangan primer yang bisa digunakan untuk mengamplifikasi gen MAC-A. Amplikonnya berukuran 533 pasang basa. Ini adalah siklus PCR-nya. Jadi pada siklus PCR-nya suhu denaturasinya ada 94 derajat selama 30 detik itu ya. Kemudian annealing adalah penempelan primernya pada suhu 55 selama 30 detik juga. Kemudian polimerisasinya selama 1 menit dan ini berulang sebanyak 40 siklus. Gitu ya. Ini contoh kondisi PCR untuk gen MAC-A. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman PCR gitu ya, belum berhasil, jadi artinya nggak ada produk PCR-nya, biasanya kita utak-utik gitu ya, jadi melakukan optimasi di kondisi PCR-nya ini dan komponen PCR-nya. Jadi ada 2 hal biasanya kita optimasi terkait komponen PCR-nya, dari mulai DNA cetakan, konsentrasi DNA primer, konsentrasi DNA enzim dan sebagainya, dengan kondisi PCR-nya. Itu yang biasanya kita optimasi. Nah, ini adalah elektroforegramnya. Jadi bisa dilihat di sini. Sampel 1, 2, 3, 4, 5 itu diperoleh gitu ya. Pita DNA yang berukuran sekitar 533 pasang basa. Jadi posisinya itu di atas marka 500. Jadi kalau masih ingat bahwa elektroforesis itu prinsipnya adalah DNA yang ukurannya lebih kecil itu laju migrasinya lebih cepat dibandingkan dengan DNA yang berukuran lebih besar. Jadi karena produk PCR 533 itu lebih besar dibandingkan marka 500, maka dia posisinya akan di atas 500, sedikit di atas 500. Kalau misalnya gen targetnya 400, berarti nanti ada di bawah, ya. Ini di sini. Ya, jadi nanti DNA itu akan bermigrasi, gitu ya. Yang ukurannya lebih besar akan lebih lambat dibandingkan dengan gen yang berukuran lebih kecil. Nah, seperti ini. Nah, yang kedua, PCR digunakan untuk deteksi patogen namanya Listeria monocytogenes. Ya. Jadi bakteri Listeria ini adalah penyebab listeriosis. Jadi dari studi, bakteri ini adalah 20% penyebab kematian pada bayi. Mengapa? Karena bakteri ini bisa ditularkan dari ibu ke janinnya lewat plasenta. Jadi tidak hanya virus yang bisa ditularkan dari ibu hamil ke janinnya, HIV misalnya ya, ternyata ada bakteri yang bisa ditularkan dari ibu hamil ke janinnya. Nah nanti bakteri ini bisa menyebabkan abortus atau mungkin bayi lahir cacat atau kematian. Nah, wanita hamil rentan terinfeksi bakteri ini karena terkait peningkatan hormon progesteron dan mungkin terkait juga penurunan sistem imun. Yang perlu Anda perhatikan bahwa bakteri ini adalah bakteri yang tahan pada suhu dingin. Jadi kalau masih ingat, ada kelompok bakteri psikrofilik, adalah kelompok bakteri yang tahan pada suhu dingin. Ini suhu refrigerator gitu ya. Jadi Anda tidak boleh 100% merasa aman kalau menyimpan makanan di kulkas. Nah, ternyata di situ ada bakteri yang tahan pada suhu dingin. Nah, jadi ini bakteri ini menyebabkan food poisoning, jadi keracunan makanan. Ya, mungkin ibu hamil dapatnya dari tadi ya. Jadi mungkin dapatnya dari makanan yang sudah terkontaminasi oleh listeria. Daging misalnya, ikan, produk susu gitu ya. Nah, salah satu cara untuk mendeteksi adanya listeria itu adalah dengan PCR. Nah, gen target
yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi listeria adalah bisa menggunakan gen HLA yang nanti produk PCR-nya berukuran 234 pasang basa, atau teman-teman bisa menggunakan gen neuraminidase, gitu ya, yang produknya nanti berukuran 432 pasang basa. Seperti ini, gitu ya. Nah, berikutnya, PCR juga bisa digunakan deteksi patogen. Ini saya contohkan adalah pada kasus penyakit infeksi saluran kemih, ISK ya, atau UT, urinary tract infections, gitu ya. Jadi kalau masih ingat bahwa ISK itu tidak hanya disebabkan oleh bakteri tunggal, tetapi ada beberapa bakteri sekaligus. Jadi kalau saya baca dari pustaka, ini adalah beberapa bakteri yang menyebabkan ISK, ada E. coli, ada Klebsiella, ada Proteus, gitu ya, ada Enterococcus, ada Staphylococcus saprophyticus, gitu ya. Jadi nanti kita bisa menggunakan PCR untuk mendeteksi bakteri-bakteri ini. Nanti terkait gejala ISK, kemudian ini silakan dibaca ya di slide saya, gitu ya. Jadi ada pernyataan bahwa ISK ini rentan menginfeksi ibu hamil, silakan dibaca di slide saya, gitu ya. Sehingga nanti juga berefek ke keguguran. Jadi mungkin kalau teman-teman dulu pernah mengikuti berita gosip ya, gosip dalam arti ini terkait patogen. Ini dulu ada istri seorang artis, Indra Bekti, itu ya, itu mengalami keguguran karena ternyata dia terinfeksi ISK, gitu ya. Ini seperti ini kasusnya. Nah, PCR yang kita gunakan untuk mendeteksi beberapa patogen sekaligus itu nanti adalah dikenal dengan PCR multiplex. Jadi dengan PCR ini teman-teman bisa mendeteksi lebih dari satu patogen sekaligus. Kalau pada slide saya, ini PCR multiplex digunakan untuk mendeteksi 4 bakteri sekaligus. Ya, ada strain atau galur, ada galur A, galur B, galur C, galur D. Jadi nanti kalau misalnya pada kasus ISK, nanti sampel urinnya itu diekstraksi DNA-nya, gitu ya, DNA genomnya diekstraksi, kemudian digunakan sebagai DNA cetakan, kemudian Anda gabung dengan komponen PCR yang lain, DNA polimerase, DNTP, dan sebagainya. Nah, pembedanya dalam tabung yang Anda gunakan nanti di situ tidak hanya satu pasang primer, tetapi jumlah primer yang digunakan tergantung dari jumlah gen targetnya. Jadi kalau pada contoh saya, karena nanti ada 4 gen target dari 4 bakteri, maka jumlah primer yang digunakan di sini adalah ada 4 pasang. Pasangan pertama digunakan untuk mengamplifikasi gen dari strain A, gitu ya. Pasangan primer kedua untuk gen strain B, dan seterusnya. Jadi Anda campur semua komponen PCR-nya, kemudian Anda PCR dan di elektroforesis, ini adalah gambaran hasilnya, gitu ya. Kalau Anda lihat nanti dalam satu baris, gitu ya, satu kolom ini, dalam satu kolom. Jadi dari hasil ini Anda bisa lihat bahwa ternyata di dalam sampel itu ada keempat bakteri tersebut. Ada bakteri A yang ditunjukkan oleh adanya produk PCR berukuran 275 pasang basa, gitu ya, warnanya merah dalam gambar ini ya. Ada bakteri D yang ditunjukkan adanya produk PCR berukuran 202 pasang basa, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi kalau multiplex PCR itu syaratnya adalah produk PCR-nya itu ukurannya harus berbeda-beda agar mudah dibedakan saat melakukan elektroforesis. Yang kedua,
suhu annealingnya harus sama atau mendekati sama. Jadi misalnya primer A itu annealingnya ada 55, maka annealing untuk primer B, C, dan D juga di sekitar itu. Sehingga nanti Anda bisa melakukan PCR dalam satu kondisi, gitu ya. Jadi annealingnya, suhunya adalah mendekati sama, dan produk PCR-nya berukuran berbeda. Itu adalah syarat untuk melakukan PCR multiplex. Nah, selain itu, nanti Anda bisa baca di jurnal saya ini bahwa dengan PCR multiplex, ini di bidang pangan gitu ya, teman-teman bisa mengidentifikasi bakteri BAL, ya, lactic acid-bacteria, bakteri asam laktat, yang mungkin ada pada makanan fermentasi. Kalau di sini cidar apa ya, cidar itu ya? Itu ya, ini. Jadi Anda ingin melihat apakah dalam produk fermentasi ini ada keempat bakteri ini sekaligus gitu ya. Ini Lactobacillus, Pediococcus, Oenococcus, dan Leuconostoc gitu ya. Ini karena yang akan Anda deteksi ada 4 patogen sekaligus gitu ya. Ini bukan patogen ya, ini adalah bakteri yang baik gitu ya. Maka nanti Anda bisa merancang 4 pasang primer untuk mengamplifikasi gen dari masing-masing bakteri. Dan masih banyak lagi aplikasi PCR untuk yang lainnya, nanti silakan Anda bisa baca-baca jurnal gitu ya. Kemudian yang ini sekarang sedang digunakan ya, jadi PCR itu digunakan untuk diagnosis virus ya, patogen virus gitu ya. Jadi prinsipnya adalah nanti pertama mengambil sampel dengan metode swab gitu ya. Jadi kalau swab itu nanti yang diambil adalah cairan dari nasofaring, hidung ya, atau tenggorokan. Kenapa digunakan 2 sampel ini? Karena disitulah virus itu berkembang biak. Jadi kalau Anda masih ingat, COVID ini adalah virus RNA, unit tunggal gitu ya. Dan reseptornya itu salah satunya ada di sini, saluran pernafasan gitu ya. Sehingga nanti saat swab yang diambil adalah nasofaring atau orofaring. Jadi diambil sampelnya, kemudian ini adalah dikumpulkan dulu, dikolekted dulu spesimennya, kemudian diekstraksi. Nah ini nanti yang diekstraksi RNA. Kenapa? Karena virusnya itu adalah virus RNA, gitu ya. Kemudian dilakukan pemurnian RNA, dimurnikan, gitu ya. Nah, kemudian ini digunakan sebagai cetakan untuk PCR. Nah, yang perlu teman-teman ingat bahwa ini adalah RNA targetnya. Kalau sebelumnya itu DNA. Nah, karena targetnya RNA, maka nanti PCR yang digunakan adalah PCR RT-PCR, Reverse Transcriptase PCR. Kenapa? Karena dengan RT-PCR, di situ ada enzim namanya reverse transkriptase atau RTase. Enzim ini berfungsi mengubah RNA menjadi DNA. DNA yang dihasilkan dari RNA nanti diberi nama cDNA, Complementary DNA. Nih, cDNA. Baru setelah itu cDNA itu di PCR menggunakan DNA polimerase biasa. Gitu ya. Jadi kalau yang sering digunakan adalah digunakan yang namanya real time PCR, bukan PCR konvensional. Nih ya, Q. Jadi Q PCR, kuantitatif PCR. Jadi kalau namanya kuantitatif, nanti dengan PCR ini akan diketahui jumlah RNA yang ada pada sampel. Jadi nanti kalau misalnya Anda ingin deteksi COVID, ini gen targetnya bisa beda-beda ya tergantung labnya. Kalau pada contoh saya, gen targetnya adalah gen E gitu ya. Gen E dari virus ini ya. Dan ada gen namanya RDRP gitu ya. Ini adalah 2 gen target yang digunakan untuk deteksi adanya COVID-19. Nah, karena qPCR, maka nanti hasilnya itu bukan berupa elektroforegram.
tetapi nanti hasilnya berupa grafik seperti ini. Jadi berupa sinyal namanya ya, sinyal amplifikasi. Dan ini kita bisa lihat langsung. Jadi dikatakan real karena ini hasilnya itu bisa kita lihat saat proses PCR berlangsung. Kalau konvensional, Anda baru bisa tahu hasilnya setelah PCR-nya selesai. Anda PCR selesai, kemudian Anda elektroforesis, Anda baru tahu hasilnya. Oh, ternyata di dalam sampel Anda itu ada atau tidak ada gen targetnya. Itu dikatakan sebagai deteksi ini, endpoint detection. Karena deteksi hasilnya dilakukan di akhir proses. Tetapi kalau qPCR ini real time. Jadi saat proses berlangsung sudah bisa melihat hasilnya. Jadi lebih cepat ya, tidak perlu menunggu endpoint-nya. Nah, real time PCR itu formatnya ada dua. Nih ya, jadi ada namanya one step PCR dan two step PCR. Jadi kalau one step PCR dalam campuran reaksi PCR itu Anda tambahkan sekaligus enzim RTase-nya dan DNA polimerasenya. Jadi begitu nanti reaksi reverse transcriptase PCR selesai, langsung diamplifikasi. Itu one step. Tetapi kalau two step, ini dua tahap. Artinya Anda RT-PCR dulu, gitu ya, dapat cDNA, baru nanti ini cDNA-nya itu Anda gunakan sebagai cetakan untuk qPCR. Jadi antara enzim RTase dan DNA polimerase itu tidak dalam satu tabung. Sehingga dikatakan sebagai two-step PCR. Gitu ya. Ini sebenarnya sama saja, hanya kalau RT-PCR yang one step nanti Anda lebih efisien karena Anda tidak perlu menambahkan, tidak perlu 2 kali PCR misalnya gitu ya. Jadi ini langsung dalam satu reaksi seperti ini. Jadi kalau saya dulu pakainya yang one step PCR ya. Jadi waktu saya tugas akhir S3 saya pakai real time PCR. Jadi saya menggunakan yang one step PCR, real time PCR gitu ya. Nah, ini mengapa kalau pada real time PCR itu bukan elektroforegram? Karena pada real time PCR itu detektornya berbeda. Jadi pada real time PCR, ke dalam campuran reaksi ini ditambahkan suatu reagen yang dapat berpendar atau berfluorescence. Contohnya cybergreen. Ya, ini adalah contoh reagen yang ditambahkan pada real time PCR. Jadi dengan cybergreen nanti bisa melaporkan hasil. Oh, kalau terbentuk DNA nanti akan berpendar. Pendarannya itu ditampilkan dalam bentuk grafik tadi. Semakin banyak DNA yang dihasilkan, maka akan semakin kuat sinyalnya. Kenapa? Karena semakin banyak DNA yang dihasilkan, akan semakin banyak cybergreen yang berikatan dengan produk PCR-nya. Sehingga sinyalnya akan semakin kuat. Ini seperti ini gambarannya. Jadi kalau masih sedikit produknya ya tidak akan kuat sinyalnya. Tapi begitu sudah banyak produk PCR-nya yang berwarna biru ini, semakin banyak cybergreen yang berikatan, maka nanti sinyalnya akan semakin kuat. Sehingga terbentuk akumulasi sinyal. Nih ya. Dia produk PCR diikat oleh reagen, cybergreen misalnya, nanti akan berfluoresensi, cybergreen-nya, semakin banyak produk PCR, semakin kuat sinyalnya gitu ya, sehingga nanti akan terbentuk akumulasi sinyal. Gitu ya. Nah, akumulasi sinyal itu nanti yang digunakan untuk mendeteksi yang namanya nilai CT, cycle threshold. Nah, mungkin nanti Anda, ini saya contohkan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini contohnya. Jadi nanti kalau real time PCR kita itu ada ambang batas, namanya threshold ini ya. Nah, threshold ini ditetapkan. Jadi kalau saya baca ya, threshold ini standarnya kan dalam bentuk nilai CT namanya ya. Nilai CT itu berkisar antara 16 sampai 32. Jadi nilai CT yang diakui gitu ya, ini antara 16 sampai 32 ambangnya. Gitu ya.
Jadi dengan nilai CT itu nanti bisa menunjukkan tingkat keparahan penyakit. Anda bisa lihat di sini. Ini adalah sampel 3, gitu ya. Ini sampel 1, ini adalah positif kontrol. Nah, Anda bisa lihat bahwa pada sampel 3, gitu ya, dia bisa melebihi ambang batas threshold setelah siklusnya itu di atas 35. Nih, lihat. Nih, di sini. Jadi setelah siklus 35, ini dia baru bisa melewati nilai threshold-nya. Pada sampel 1, Anda bisa lihat gitu ya, dia sudah melewati nilai threshold itu pada siklus di antara 25 sampai 30. Gitu ya. Nah, nanti bisa dilihat bahwa nilai CT ini menunjukkan tingkat keparahan penyakit. Semakin rendah nilai CT, maka semakin berat gejala dari COVID yang diderita oleh pasien. Jadi kalau pada slide ini, sampel 3 itu tidak separah sampel 1. Karena nilai CT-nya itu baru tercapai setelah siklus ke 35 ke atas. Ini adalah cara membaca hasil real time PCR. Jadi yang dibaca adalah terkait nilai CT. Nilai CT itu terbentuk karena adanya akumulasi sinyal yang diperoleh dari tadi, senyawa yang dapat berpendar tadi, fluoresen tadi. Baik, nah itu adalah gambaran bagaimana real time PCR itu digunakan untuk mendeteksi COVID-19 yang saat ini sedang atau sedang banyak digunakan, gitu ya. Baik, ini yang saya sampaikan pada kuliah hari ini.